Kemarin kami udah sempet ngebahas tentang Axio Pongo 760, yaitu laptop yang mendobrak pasar di harga 15 jutaan. Dan kali ini kita mau ngebahas juga kakaknya yang mendobrak pasar di harga 20 jutaan. Axio Pongo yang kali ini launching itu nggak diragukan lagi memang punya desain eksterior yang berbeda cukup jauh dari sebelumnya. Bahan dalamnya sih masih terbuat dari plastik, tapi luarnya ini udah metal dan overall bodinya ini udah berbeda banget, terutama di ketebalan. Karena yang kemarin itu memakai prosesor desktop macam Xenon zaman dulu, jadinya ya laptopnya harus agak tebal. Sementara yang sekarang udah memakai prosesor laptop yang bahkan sudah tertinjen. Mungkin kalian udah nonton juga bahasan Michael tentang Pongo 760, dan secara body sih sebenarnya unit 960 ini nggak terlalu jauh beda ya dengan 760-nya, jadi mungkin gua nggak akan bahas ulang. Monitornya juga masih sama, masih Full HD 144Hz dengan color gamut yang luas, tapi masih dengan brightness yang standar. Keyboardnya juga sama sih layoutnya dengan si 760, layoutnya keren karena power buttonnya terpisah, backlightnya juga ada 4 level, dan masih ada numpad yang nggak terlalu menyempit kayak si MSI punya. Hanya aja karena ini udah padet banget, kalau si Najib bilang sih katanya ukuran keycapnya itu kekecilan deh. Tapi kalau misalnya buat gua ini sebenarnya fine-fine aja buat dipakai ngetik. Buat programmer enaknya tombol patch up, patch down, home, dan end juga punya dedicated tombol sendiri, namun layoutnya ini menyamping bukan ke bawah. Touchpadnya agak condong ke arah kiri karena ingin menyesuaikan dengan spasi, tapi bahan yang dipakai di touchpad ini nggak terasa premium, jadi ya nggak terlalu oke lah. Tapi seenggaknya sudah support dengan Windows Precision Driver. Buat percolokan, Axio Pongo yang sekarang juga berbeda banget dari yang sebelumnya. Yang sekarang sebelah kanan itu hanya ada micro SD card slot, satu USB Type-C 3.2 Gen 2 dan LAN port. Sementara bagian bokongnya itu diutilisasi penuh. Ada satu lagi USB Type-C 3.2 Gen 2, ada HDMI 2.0, mini display port 1.4, dan charging port. Dan terakhir sebelah kiri itu ada slot gembok, satu USB A 3.2 Gen 1. Sayangnya masih ada satu USB 2.0 di sini, lalu ada microphone jack dan audio jack yang terpisah entah kenapa. Enaknya sih ya itu tadi, Axio Pongo udah mulai memanfaatkan bagian belakang untuk percolokan, namun ya sayang aja masih ada satu USB 2.0 dan juga audio jack yang belum combo. Buat spesifikasi, Axio Pongo yang sekarang itu udah menggunakan kode yang gampang sekali kita terjemah. Tipe yang kemarin Michael review itu Pongo 760 yang artinya memakai Core i7 dan RTX 4060. Sementara review unit kita adalah Pongo 960 yang artinya memakai Core i9 dan RTX 4060. Walaupun Core i7 yang kemarin Mike review itu Alder Lake, sementara yang punya kita itu Raptor Lake. Jadi beda SKU, beda juga generasi prosesornya. RAM-nya kayaknya kita tahu mereka cut cost di sini, jadi masih pakai DDR4 dan kapasitasnya itu 16GB. Storage juga hanya 512GB PCIe Gen 4 aja, tapi jangan khawatir karena RAM dan SSD-nya ini masih bisa ditambah atau diganti-ganti. Dan ada juga M.2 slot PCIe Gen 4 satu lagi. Performa dari Core i9 yang ada di laptop ini udah mirip-mirip dengan Core i7 700H yang ada di Legion Slim 5i atau Stealth 16, walaupun masih belum selevel dengan i9 yang ada di Legion Pro Series. Tapi dengan gue banding-bandinginnya itu sama laptop yang harganya udah 25 jutaan ke atas, ini udah menunjukkan kalau performa CPU-nya adalah yang terbaik di kelasan 20 juta. Tapi buat dapetin performa ini, kalian harus pasang mode fan-nya itu di max ya. Kalau hanya auto, ya Core i9-nya berasa kayak SKU Core i7-nya si Pongo aja karena ada throttling saat performa maksimal. Dan walaupun udah pakai profil fan yang maksimum, sebenarnya nggak menjamin performa Core i9 itu konsisten sih. Buat skor dari RTX 4060-nya, entah kenapa unit review kita malah punya performa yang nggak terlalu oke, sekalipun kalau dibanding sama SKU 760-nya. Tapi untung dari angkanya ini masih termasuk margin of error.
Performa gaming juga tentu oke banget, kita bisa mainin game-game e-sports di Full HD dengan frame rate yang ratusan, dan juga game-game AAA seperti Far Cry 6 itu frame rate-nya itu tinggi banget. Apalagi Cyberpunk 2077, kita ngetes ray tracing ultra aja dia masih bisa dapat sampai 95 fps. Biasanya laptop lain yang 4060 itu udah 60 fps-an ke bawah saat ultra. Gue sangat yakin sih kalau laptop ini disandingkan dengan monitor 2K aja itu frame rate-nya masih bagus banget. Aplikasi produktivitas seperti Adobe Premiere Pro di sini punya render time yang lebih normal dibanding Pongo 760 yang angkanya itu entah kenapa abnormal dan dia bisa bersaing bahkan dibanding sama laptop-laptop kelasannya ataupun yang lebih mahal sekalipun. Tapi untuk Blender entah kenapa di sini skor dari CPU dan GPU-nya itu malah lebih lambat dibanding Pongo 760 yang punya CPU inferior. Namun suhu dari CPU-nya itu panas sih, bisa mentok di 108 derajat Celcius yang buat sebuah Core i9 aja itu udah panas banget. Dan GPU-nya juga bisa sampai 78 derajat walaupun untungnya bisa stabil di 76 derajat Celcius. Dan ini juga membuat surface-nya itu bisa sampai 48 derajat saat stres. Walaupun sebenarnya gua sendiri udah ketebak sih dari desain coolernya aja pas ngeliat. Kayaknya gue punya feeling ini nggak bisa deh nge-handle seberapa panasnya Core i9 13 Gen series, bahkan di profil fan maksimum sekalipun. Nah, buat sebuah laptop gaming 20 juta, tentu secara price to performance, Axio Pongo itu udah top notch dibanding sama saingan-saingannya. Namun gimana sama pemakaiannya? Kalau kita ngomongin keyboardnya sih kita bisa bilang ini empuk, travelnya lumayan dalam dan udah RGB pula walaupun hanya satu zona. Touchpadnya juga responsif walaupun bahannya itu nggak enak-enak banget. Hanya aja sayang saat pemakaian gaming keyboardnya ini panas bahkan di daerah WASD-nya. Baterainya sih standar di 53 Wh, tapi karena yang dihandle adalah sebuah Core i9, jadi ya baterainya ini hanya tahan sekitar 4 jam aja di tes PC Mark 8 kita. Speakernya juga masih menggunakan speaker yang model jadul, jadi kualitasnya ini lebih rendah dari laptop-laptop sekelasnya. Untuk Wi-Fi-nya sendiri, laptop ini udah support sampai Wi-Fi 6AX dan Bluetooth-nya juga sudah versi 5.2, jadi udah support sama Bluetooth LE audio. Software pengaturannya masih bernama Control Center dan tampilannya ya kalian bisa lihat dan nilai sendiri. Buat ganti-ganti mode dia gampang, ganti warna keyboard juga bisa, tapi masih kerasa kayak up prematur gitu. Seperti tiba-tiba muncul mouse yang bisa diprogram entah dari mana dan scaling berikut dengan UI-nya juga bukan gua banget sih desainnya. Oke Ki, lo kan tipe orang yang sebelumnya di review Pongo pertama cukup skeptis dengan konsep Axio Pongo ini. Apakah laptop Axio Pongo yang baru bisa merubah mindset lo setelah lo review? Ya jauh banget sih dari Axio Pongo yang pertama. Awalnya gue itu skeptis kan karena dia pakai prosesor desktop yang dimana dulunya itu dimulai sama Xenon ya di tahun 2016 kalau nggak salah. Dan ternyata waktu itu fail, tapi ternyata diteruskan sama Pongo yang sekarang ini dengan prosesor laptop. Jadi ini adalah laptop gaming pada umumnya. Ya seperti inilah laptop gaming. Laptop gaming mainstream sih sebenarnya. Tapi ya tetap dia identitasnya itu adalah price to performance. Iya. Di 20 juta tetap. 760 menurut gue agak lebih make sense sih daripada ini. Iya benar. Dengan kita melihat suhunya, terus kita melihat juga kawan-kawan saingan-saingannya, gue lebih excited sama 760. Maksudnya ini lumayan mahal kan, ini masuknya ada 20 juta, which udah banyak laptop RTX 4060 lain di harga segitu gitu. Iya, walaupun kalau kita ngomongin soal kekuatan prosesor, tetap Core i9 13 Gen series itu nggak ada di harga 20 jutaan nggak ada. Iya. 25 ke atas tuh baru ada. Cuma maksudnya in terms of FPS gain dalam gaming ya, kalau misalkan lu emang fokusnya itu di GPU aja, mendingan 760 aja nggak sih gitu? GPU bound maksudnya. GPU bound mendingan di mana 760 aja. 760 aja gitu. Iya, kita bisa dapat kayak 5 juta lebih murah. 5 juta tuh lumayan. Maksudnya kan? unless lu professional user yang banyak pakai CPU juga, mungkin baru lu bisa consider ini gitu kan. Iya, kecuali kalau kayak tadi yang gue liatin di graph, kalau misalnya memang editing memakai Premiere Pro atau memakai Blender, kan kelihatan tadi angkanya itu cukup jauh ya, sama 760 gitu.
Tapi tetap sih, kalau misalnya kita ngomongin tentang Axio Pongo pada umumnya, kita harus ngomongin juga saingan-saingannya kan. Saingan-saingannya mungkin gue sebutin, gue nyontek kali ya. Nah, jadi di saingannya itu sebenarnya kalau misalnya kita ngeliat harga 20 juta, sebenarnya udah ada MSI Cyborg. Cyborg 15 itu masih pakai i7 12 Gen juga. Dan 4060-nya juga masih sunat sih dia. Iya, masih yang sunat. Dia yang gua nggak sukanya itu masih single fan ya, si MSI Cyborg 15 itu nggak ada PD dan DP. Ya ini ada sih sebenarnya, tapi cuman DP-nya aja ya. Keyboardnya menurut gue masih bagusan si Axio Pongo punya, dan sisanya sih sebenarnya sama, cuman si MSI Cyborg itu lebih harganya ringan sih. 18,2 juta, 3 juta lebih mahal daripada Axio Pongo. Kalau misalnya kita ngomongin soal 20 juta saingan yang ini head to head, itu sebenarnya ada lock juga. Lock yang ngomongnya ya. Lock bukan Locky. Iya. Itu layarnya lebih bagus sih. Iya, itu ada QHD 165 Hz. Terus kalau nggak salah akurasi warnanya juga banyak yang bilang lebih bagus. Bukan color gamut ya, tapi akurasinya, build quality-nya jauh lebih oke lah daripada ini ya. Terus juga dia sama ini ada 2 M.2 slot juga, tapi dia awalnya itu masih 512 GB ya SSD-nya. Dia masih, tapi sayangnya dia masih pakai i7. Di harga segitu i7 sama 4050 sih. Iya, dan i7-nya bukan yang full power juga sih dia. Iya, 650. Jadinya ya untuk price to performance kalah jauh sih sama 20 juta ini. Benar. Kalau misalnya mungkin kalian ngerasa 20 juta ini gue masih punya spare budget ya. Ini sebenarnya ada TUF Gaming sih. Ada TUF Gaming juga di 25 juta. Itu dia udah sama 100% sRGB, build quality-nya juga lebih bagus karena military grade kan. Baterainya udah 90 Wh, ada MUX switch juga, dan dia di 25 juta tersebut itu udah pakai 4070. Oke. Cuman dia masih pakai Ryzen 9 yang dimana in terms of performance dengan Core i9 ini jauh sih. Iya. Jauh banget gitu. Kayak kalau misalnya soalnya itu masih seri Ryzen 9 ini juga yang HS kan sebenarnya. Yang HS sama, semua Ryzen HS semua. Iya, kecuali yang HX. Ngomong-ngomong 20 juta ada lagi sih sebenarnya satu lagi Victus 16 dia pakai Ryzen 7 yang 7000 series, cuman gua nggak sukanya sama Victus 16 itu dia masih yang 67% sRGB kalau nggak salah, padahal harganya udah 20 juta sih. Sangat disayangkan sih. Sangat disayangkan, padahal udah 40. Paling kalau mau yang cukup balance adalah ambil yang lock tapi yang Ryzen. Iya mungkin. Ya menurut kami sih brand lokal udah bisa lah bikin kompetitor yang lumayan worthy. Kita lihat lah yang lain-lain gimana tuh, si Advan barusan ngeluarin Pixel War harga 10 jutaan dengan layar 2K. I think it's very exciting walaupun secara GPU dan CPU jauh lah dari ini. Masih pakai Ryzen 6600H, terus masih pakai RX 6500M. Tapi melihat sekarang makin panas persaingan di sini, I think it's very good. Tapi harganya kan setengahnya ini, Pak. Iya. I think it's a very good alternatif gitu. Jadi gue seneng banget sih dengan laptop lokal yang dia bisa memberikan price to performance yang bagus, karena selain dia bisa memberikan kita opsi untuk membeli juga, dia juga bisa mendorong brand-brand yang udah triple A ya, kita ngomongnya, untuk juga bersaing gitu. Iya. Mungkin bisa neken harga justru yang lain-lain itu. Selama mereka bisa ngasih jaminan QC dan after sales sih sebenarnya. Iya, itu kayak selalu concernnya adalah Advan, pas kemarin kita upload Advan itu pada bilang paling sebulan rusak, setahun matot gitu-gitu. I think selama mereka bisa ngasih assurance dan mungkin bisa ngasih premium warranty mungkin ke depannya, ya bisa-bisa aja sih. Yang paling kita nggak tahu itu adalah warranty ya. Warrantinya itu sih sebenarnya, karena kita juga belum pakai ini selama itu gitu. Tapi melihat Axio udah punya banyak service center official juga, dan emang pabriknya juga di sini gitu. I think ya ngelihat pasti yang pabrik beberapa seri laptop kan assembly-nya di sini kan, walaupun nggak semua gitu. Moga-moga sih bisa lah untuk soal warranty ini diimprove ke depannya ya. Jadi paling itu aja sih sebenarnya video kita kali ini. Terima kasih Bapak Michael udah mau diajak diskusi. Kalau kalian suka dengan videonya, jangan lupa untuk kasih kita like, share, dan subscribe. Jangan lupa mendang-mending juga. Gue Mike. Gue Rizky. Stay safe, stay healthy.